الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kami menyampaikan penghormatan kepada Imam Masjid, BKM, serta teristimewa kepada seluruh hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah atas berbagai limpahan rahmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah salat maghrib ini ibaratnya penutup dari kegiatan kita sejak pagi hari tadi. Tentunya ini merupakan bentuk di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seharian kita bekerja baik di kantor, di pasar dan di tempat-tempat lainnya. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari kegiatan kita, pekerjaan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, oleh saya menyebut Bang Yan, bahwa saya berganti malam ini. Tapi tentunya ini bukan pertama sekali. Sebelumnya telah menyampaikan beberapa kali juga dalam kapasitas sebagai menggantikan orang lain. Ya, tentunya saya pun tidak terlalu asing lah di tempat ini. Ya, tentunya beberapa yang hadir di sini juga sangat familiar. Tentunya saya merasa tentunya tidak perlu memperkenalkan diri secara lebih dalam tentunya. Malam ini saya akan menyampaikan satu tema di hadis, tentang hadis, yaitu kalau dalam istilah hadis itu disebut hadis tahlili namanya. Hadis tahlili ini lebih kepada penjelasan atau menguraikan satu hadis, baik itu dari segi sanad matannya dan juga penjelasannya, serta hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Hadirin berbahagia, hadis ini terkenal dengan hadis Ma'iz namanya. Hadis Ma'iz. Ma'iz itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'iz ini adalah orang yang pernah mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perbuatan zina. Jadi ini Ma'iz. Kemudian dari hadis Ma'iz ini kemudian muncul pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum-hukum yang ada di seputar perzinahan. Tentunya ini juga satu tema penting, meskipun barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarkan tentang hadis ini, namun jika itu sudah pernah, maka ini sebagai ulang kaji saja bagi kita semua. Hadirin berbahagia, hadis bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ini merupakan salah satu rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ata rajulun minal muslimina Rasulullah."
seorang laki-laki datang bertemu dengan Rasulullah wa huwa fil masjid, ketika Nabi di dalam masjid, ketika Nabi sedang berada di masjid. Fanadahu, laki-laki ini kemudian menegur Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanaitu, saya telah berzina. Fa'a'rada anhu fatanahha tilqa'a wajhi faqala lahu ya Rasulullah inni zanaitu. Ketika Ma'iz ini mengatakan atau mengaku telah berzina, lalu Rasulullah fa'a'rada anhu, fa'a'rada ini berpaling muka dari seorang laki-laki bernama Ma'iz ini. Lalu Ma'iz ini kembali mengejar Nabi, mengejar Rasulullah SAW, lalu mengatakan lagi, ya Rasulullah inni zanaitu. Lalu Nabi buang muka dari Ma'iz ini. Lalu Ma'iz ini lalu mengejar Nabi, dia mengatakan inni zanaitu, Rasulullah, saya telah berzina. Fa'a'rada anhu hatta thana dzalika alaihi 4 marratin, sampai Ma'iz ini, hadirin berbahagia, mengaku kepada Nabi sampai 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadatin da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika laki-laki ini telah mengaku sampai 4 kali kepada Nabi, lalu Nabi memanggil Ma'iz ini. Faqala abika jununin, wahai fulan, apa engkau gila? Apakah kamu gila? Qala la, saya tidak gila wahai Rasulullah. Faqala fahal ahsanta? Qala na'am. Faqala idhabu bihi farjamuhu. Apakah engkau gila? Kata Nabi. Tidak ya Rasul, saya tidak gila. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bertanya lagi, fahal ahsanta? Apakah kamu sudah menikah, sudah berkeluarga? Qala na'am. Dia katakan sudah. Idhabu bihi farjamuhu. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, bawa dia ke satu tempat, farjamuhu, maka rajamlah dia. Jadi hadirin berbahagia, ini salah satu di antara hadis yang menjadi dalil bahwa di dalam Islam, jika seseorang melakukan perzinahan, jika sudah berkeluarga, dalam hukum Islam itu dirajam. Kemudian jika yang berzina itu belum menikah, maka dicambuk mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Nah, kemudian tentunya kita bertanya dan berbahagia, apakah semudah itu di dalam hukum Islam ketika seseorang mengaku melakukan perzinahan kemudian dicambuk atau dirajam? Apakah semudah seperti yang kita dengarkan di dalam hadis tadi? Tidak semudah itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika penerapan hukum Islam itu, maka seseorang yang melakukan kesalahan akan dengan mudah dihukum, akan dengan mudah mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan tadi. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan. Dari hadis ini kemudian para ulama dan berbahagia menarik beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama adalah bahwa pada zaman Nabi SAW, beberapa kasus sampai seseorang yang berzina dicambuk atau dirajam, itu semuanya berdasarkan pengakuan pelakunya. Berdasarkan pengakuan pelakunya. Jadi coba kita bayangkan,
itu terjadi pada masa Nabi. Apakah kalau kita bawa ke dalam konteks kita sekarang ini, ada orang yang mengaku? Tidak. Jikapun ada sedikit. Jikapun ada sedikit. Nah, kemudian para ulama juga menarik kesimpulan bahwa penerapan hukum dalam kaitannya dengan perzinahan itu, seseorang yang melakukan perzinahan tidak disyaratkan mengaku. Itu tidak disyaratkan mengaku, tidak diharuskan mengaku, bahkan dianjurkan tidak mengaku. Kepada siapa tidak mengaku? Kepada hakim. Nah, begitu. Kalau dulu pada masa Nabi itu, Rasulullah SAW beliau sebagai hakim, sebagai hakim. Jadi kalau kasusnya sudah sampai ke Rasulullah, maka Rasul akan menjalankan mekanisme seseorang sampai seseorang itu dihukum. Tetapi kalau kasus seperti tadi itu masih beredar atau informasi-informasi baru di tengah-tengah masyarakat, belum sampai kepada Nabi, maka itu tidak ada tindakan seperti mencambuk dan merajam, itu tidak ada. Bahkan para ulama menyebutkan, hadirin berbahagia, seseorang itu dianjurkan untuk menutup aibnya sendiri. Di dalam Islam seperti itu. Seseorang dianjurkan untuk menutup aib seseorang dan juga aib sendiri. Misalnya seseorang mengaku atau pernah melihat orang lain melakukan atau mengetahui berzina. Ini kita cerita dalam konteks hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam. Seseorang yang melihat atau mengetahui orang lain melakukan perbuatan zina, itu tidak disyariatkan untuk melapor. Itu yang pertama, poin pertama. Tidak dianjurkan untuk melapor bahwa si fulan telah melakukan ini. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah menasehati, menyuruh orang yang kita ketahui, orang yang kita yakini melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan yang melanggar hukum, apapun itu, maka hendaknya menasehati orang-orang yang melakukan itu. Kemudian hadirin berbahagia, para ulama juga menarik kesimpulan dari hadis ini bahwa ketika seseorang yang bernama Ma'iz tadi melapor kepada Nabi SAW, mengaku bahwa dia inni zanaitu, saya telah berzina wahai Rasulullah. Fa'a'rada anhu. Ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang di dalam Islam itu boleh menarik pengakuannya. Misalnya, ketika seseorang mengaku melakukan perzinahan, atau nanti di dalam, kalau kita perluas, termasuk pencurian. Ketika misalnya seseorang mengaku mencuri sampai kepada hakim, itu boleh menarik pengakuannya. Juga dalam konteks seperti hadis yang sedang kita sampaikan ini. Fa'a'rada anhu, ini maksudnya Nabi itu memberikan kesempatan kepada orang yang mengaku untuk menarik pengakuannya. Sehingga Nabi ketika keempat kalinya mengatakan inni zanaitu kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, abika jununin, wahai fulan, apakah kamu sehat ini? Apakah kamu gila? Nah, begitu bahasa Nabi. Menunjukkan bahwa detil sekali syarat-syarat yang dibuat di dalam Islam sampai seseorang itu bisa dihukum. Detil sekali. Tidak sembarang, misalnya ketika ada orang yang melapor orang lain melakukan perzinahan, lalu dinaikkan ke mahkamah lalu dihukum. Tidak seperti itu. Saya tidak melihat praktek bagaimana proses seseorang sampai ke mahkamah ya dalam kasus perzinahan di Aceh. Saya tidak melihat di situ. Ini dalam konteks hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Jadi tidak semudah itu. Fa'arada anhu, Nabi itu sampai memalingkan wajahnya 4 kali. Ini menunjukkan bahwa kehormatan diri kita itu boleh atau sangat dianjurkan untuk kita bela. Kehormatan diri kita. Ketika seseorang mengaku
dikasih kesempatan oleh Rasulullah untuk menarik ucapannya. Kedua kali Rasulullah pergi. Ketiga kali Rasulullah menghindar. Keempat kalinya baru mengatakan, "Abika jununin?" Faqala la. Apakah kamu gila? Saya tidak gila wahai Rasul. "Hal ahsanta?" Apakah kamu sudah menikah? Sudah. Idhabu bihi farjamuhu. Lalu memerintahkan sahabat untuk merajamnya. Kemudian hadirin berbahagia, para ulama juga membuat beberapa kesimpulan hukum, yang diantaranya adalah yajibu fil iqrari an yakuna sarihan bi alfadhil lati tadullu ala wujubi iqamatil haddi. Artinya seseorang yang mengaku kepada hakim tadi kepada Rasulullah, maka dia mesti mengaku dengan kata-kata atau dengan lafaz yang sarih. Sarih itu jelas. Ayyakuna bi alfadhin sarihin allati tadullu ala wujubi iqamatil haddi alaihi. Dengan perkataan yang sarih, bukan dengan perkataan yang multi tafsir. Misalnya seseorang datang kepada hakim pada masa Nabi, dalam bahasa Aceh begini, "Wahai Rasulullah, nyolong kata lahbut ya." Itu tidak sari. Nyolong kata lahbut. Itu tidak dijadikan sebagai dasar sebuah pengakuan, karena kata-kata yang dia ucapkan itu tidak sarih. Tidak sarih, tidak jelas, allati tadullu ala wujubi iqamatil haddi. Di mana kata-kata itu menunjukkan seseorang telah melakukan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya untuk dihukum. Itu tidak dengan kata sarih. Oleh karena itu kata para ulama mesti dengan kata-kata sarihan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya hadirin berbahagia, poin yang juga sangat penting di dalam pembuktian sebuah kasus perzinahan itu adalah wahwa mutayaqqidh. Mutayaqqidh itu melakukan secara sadar, tidak di bawah tekanan. Kan ada juga kasus-kasus perzinahan bisa di bawah tekanan misalnya. Alimun bil hirmah. Kemudian dia tahu hukumnya itu haram. Nanti para ulama juga membuat syarat-syarat. Mungkin ada orang, misalnya orang primitif baru masuk Islam. Misalnya seperti di tanah Papua misalnya. Ada orang primitif yang baru masuk Islam, tiba-tiba masuk ke satu kampung, kemudian dia melakukan perzinahan. Lalu karena ada saksi yang melihat, dilaporkanlah kepada hakim. Maka nanti hakim itu bertanya kepada dia, "Apakah kamu tahu zina itu haram?" "Enggak tahu wahai tuan hakim." Maka itu tidak kena. Gitu. Tentunya pembuktian ataupun pengakuannya ya juga diteliti nanti. Jangan pura-pura tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Maka dibuat syarat oleh para ulama, alimun bil hirmah. Dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian wala muttar. Muttar ini artinya ittirar. Ittirar itu dalam keadaan terpaksa, di bawah tekanan, melakukan perzinahan di bawah tekanan. Nah, ini di antara beberapa syarat yang dibuat oleh para ulama. Nanti itu dibuktikan, kalau sekarang itu di pengadilan ya, kalau konteks sekarang di pengadilan, nanti dibuktikan setelah dipanggil yang melakukan perzinahan, ditanya, "Apakah kamu sadar? Apakah kamu di bawah tekanan? Apakah kamu tahu perbuatan itu haram?" Maka ini akan di cross check semua oleh hakim ya. Kalau konteks pada masa dulu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, yang selanjutnya adalah yajuzu lil mar'i
an yarji'a fi iqrarihi. Yang selanjutnya dibuat syarat oleh para ulama adalah boleh seseorang itu menarik pengakuannya. Tarik pengakuan. Setelah dia mengaku, lalu dia membatalkan pengakuannya. Seperti sekarang itu di dalam hukum kita, ada orang yang membatalkan BAP-nya, kan ada begitu. Setelah dia mengaku di depan penyidik, kemudian dia batalkan apa yang pengakuan yang disampaikan di depan penyidik tadi. Maka dalam hukum Islam juga terkait dengan kasus perzinahan ini juga dibolehkan. Hadirin berbahagia, yang selanjutnya adalah sebutkan oleh para ulama di sana ketika misalnya terjadi sebuah proses hukum terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan perzinahan atau melakukan apapun, pelanggaran apapun di dalam agama kita, dalam Islam, kemudian dihukum dia, maka seseorang tidak boleh mencela, menghina atau mengatakan kata-kata yang menyakiti orang yang sedang dihukum. Itu tidak boleh. Itu dosa besar. Bahkan dulu Rasulullah SAW sangat marah sekali ketika dalam satu proses pencambukan seorang peminum khamar. Ketika dihukum di depan khalayak ramai, dia dicambuk. Lalu ada di antara yang hadir pada waktu itu, hadirin berbahagia, mengatakan kepada orang ini dengan kata-kata penghinaan. Misalnya, Allah tidak menerima taubatmu, Allah menghinamu, Allah akan menghancurkanmu, dan kata-kata lainnya. Apa kata Nabi SAW? Hal tu'inu alaihi syaitan, kata Nabi. Jangan pernah menghina orang-orang yang sedang dihukum di dunia ini. Pada hakikatnya orang yang dihukum di dunia ini, dia telah dibersihkan dosanya di dunia, dan setelah selesai hukuman itu, maka dia telah menjadi orang yang suci, bersih, bahkan lebih bersih atau bahkan lebih suci dari orang yang melihat, yang menyaksikan proses itu tadi. Hal tu'inu alaihi syaitan, apakah kalian mau membantu syaitan untuk menggodanya, kata Nabi. Coba kita bayangkan, hadirin berbahagia, misalnya ketika ada seseorang sedang dihukum di depan masyarakat, dicambuk misalnya, kemudian ada orang-orang menghinanya. Bayangkan bagaimana perasaan orang yang dihina itu. Yang dihina itu bagaimana perasaannya? Sehingga kata Nabi SAW, hal tu'inu alaihi syaitan, apakah kamu mau membantu syaitan untuk menggodanya? Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang dihina dan berbahagia, dihina padahal dia sudah dihukum oleh hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi mendapat hukuman dari manusia lagi. Mendapat hukuman sosial dari manusia. Tentunya dia akan hatinya itu akan berkata, tidak ada gunanya saya dihukum dengan hukum Allah ini. Jadi dia akan menggugat hukum Allah. Sehingga Nabi mengatakan, ketika orang-orang yang sedang dihukum itu kemudian dihakimi lagi oleh manusia, maka syaitan pada waktu itu akan bermain di situ. Syaitan akan bermain, akan menggodanya, akan membisikkan ke dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya kamu dihukum dengan hukum Allah itu. Sementara manusia masih menghakimimu, sehingga dalam kaitannya dengan larangan-larangan menghakimi seseorang hati berbahagia. Dulu
Nabi SAW dalam sebuah riwayat juga pernah marah sekali kepada salah satu istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah seorang yang sangat pencemburu, sehingga suatu ketika Aisyah ini pernah mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut Hafsah, Safiyah?" Seorang istri nama Safiyah. Safiyah ini dia keturunan Yahudi yang tadi berbahagia. Keturunan Yahudi, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, yang kemudian masuk Islam. Dalam satu riwayat atau mungkin lebih dalam beberapa riwayat disebutkan apa kata-kata yang diucapkan oleh Aisyah kepada Safiyah. Para ulama hadis mengatakan di antara kata-kata yang Nabi sampai mengatakan, jika kata-kata yang kamu ucapkan kepada Safiyah itu kamu ludah ke dalam lautan, kata Nabi, maka lamazajathu, dalam hadis itu disebutkan, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu, jika kata-kata busuk yang engkau ucapkan kepada seseorang kamu ludah ke dalam lautan, maka lautan itu akan busuk seluruhnya. Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Apa yang dikatakan oleh Aisyah yang berbahagia? Yang dikatakan oleh Aisyah menurut beberapa riwayat adalah innaha kanat qasirah. Safiyah itu orangnya pendek. Nah, gitu. Itu kata-katanya. Jadi karena marah sekali Aisyah kepada Safiyah, sehingga dia mengatakan kepada Rasul, "Kenapa engkau ya Rasul menyebut-nyebut selalu Safiyah itu? Bukankah dia itu hanya seorang perempuan pendek?" Nah, gitu. Sehingga kata Nabi SAW, kata-kata yang kamu ucapkan wahai Aisyah itu kata-kata jika diludahkan ke dalam lautan, maka satu lautan akan menjadi busuk. Lamazajat. Nah, itu kata Nabi SAW. Hadirin berbahagia, dalam kasus perzinahan itu tadi, maka banyak sekali sebetulnya syarat-syarat sehingga seseorang itu sampai mendapatkan hukuman seperti yang kita dengar hari ini. Orang yang berzina dihukum cambuk atau dihukum rajam. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah pada masa Rasulullah SAW, semua kasus yang pernah terjadi pada masa Nabi, baik dicambuk ataupun dirajam, itu semuanya berdasarkan pengakuan, bukan berdasarkan syahid. Syahid itu saksi, bukan berdasarkan ada saksi lapor kepada Nabi lalu Nabi menghukum seseorang, bukan seperti itu. Bayangkan kalau di zaman kita ada nggak kira-kira orang yang mengaku? Mungkin sedikit, dan tidak dianjurkan untuk mengaku di dalam Islam. Nah, itu masalahnya. Jadi ketika kita dengar hukum Islam itu menyeramkan ketika orang-orang mendengar hukum Islam. Padahal proses sampai seseorang dihukum itu sangat ketat sekali, baik di dalam perzinahan maupun di dalam kasus-kasus yang lain. Contoh yang lain misalnya kasus pencurian. Nah, kasus pencurian itu bagaimana? Juga seperti itu. Kasus pencurian kita sering mendengar potong tangan misalnya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan seseorang itu sampai kepada putusan potong tangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Contohnya, syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Satu di antaranya misalnya, yang mencuri itu ada nisabnya, ada batas minimumnya. Berapa batas minimum? Kata para ulama, rubu'u dinarin, seperempat dinar. Itu minimum, seperempat dinar. Apakah ketika sampai seperempat dinar dia lalu dihukum potong tangan? Tidak. Ada 10 lebih syarat yang harus terpenuhi. Selanjutnya apa? Aqilun, balighun. Yang menyuri itu dia dalam keadaan berakal, dia itu dalam keadaan sadar.
Kemudian baligh, keadaan baligh. Kemudian syarat yang lain apa? Barang yang dicuri itu bukan barang yang dia usahakan dengan usaha sungguh-sungguh. Maksudnya begini, kalau misalnya seseorang mencuri Honda motor yang diparkir di depan rumah tidak dikunci, maka ini tidak termasuk ke dalam ranah hukum potong tangan itu tadi. Karena di dalam hukum pencurian, sehingga seseorang dihukum dengan potong tangan, yang dicuri itu adalah sesuatu yang disimpan dengan baik oleh pemiliknya. Misal, simpan Honda di garasi dikunci, digembok, lalu pencuri membongkar gembok, ambil kereta kita. Maka ini sudah masuk syarat kedua. Kemudian syarat selanjutnya, hadirin berbahagia, mencuri bukan karena kondisi ekonomi. Kalau misalnya seseorang yang mencuri dalam keadaan lapar, anaknya tidak makan, maka ini menjadi pertimbangan nanti, menjadi pertimbangan hakim. Kemudian yang selanjutnya, hadirin berbahagia, tidak jadi potong tangan apabila dimaafkan oleh pemiliknya. Coba bayangkan misalnya 1/4 dinar di dalam hitungan saat ini itu sekitar 12 juta sekian. Kalau sekarang ini, karena dia ditakar dengan ukuran emas dinar, 12 juta, sekian. Jika dimaafkan oleh pemiliknya, maka tidak jadi potong tangan, meskipun nanti ada hukuman yang lain. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah di dalam Islam itu menghukum seseorang itu tidak semudah dengan kata-kata yang kita dengarkan. Mencuri potong tangan, berzina dirajam, berzina dicambuk. Jadi prosesnya itu sangat ketat. Kenapa demikian? Karena begitu berharganya kehormatan seseorang di dalam Islam. Sehingga semua sektor itu dilindungi oleh agama kita. Sehingga hadirin berbahagia, Imam Asy-Syafi'i membuat satu ibarah yang sangat bagus sekali. Kata Imam Syafi'i, tangan yang kita miliki ini, maksudnya tangan ini dari pergelangan tangan. Pergelangan dari pergelangan tangan satu tangan ini harganya berapa dihargai dalam Islam? Tangan kita ini dihargai di dalam Islam itu nisfud diyah disebutkan. Nisfud diyah itu berapa? 50 ekor unta. Jika ada orang yang mencelakai tangan kita, maka dinaikkan ke hakim di dalam hukum Islam. Dia wajib membayar 50 ekor unta. Begitu berharganya digaransi oleh Allah tangan kita ini. Sampai nanti di dalam fikih hudud itu, bagaimana misalnya ketika seseorang merusak mata orang lain sehingga matanya tidak berfungsi. Bagaimana seseorang menghilangkan satu jari orang lain. Bagaimana seseorang membuat satu goresan, luka di tubuh orang lain. Itu ada hukumannya semua. Ini menunjukkan betapa mahalnya tubuh kita dan juga kehormatan kita di dalam Islam. Sehingga diprotek oleh syariat sebegitu detailnya. Ketika misalnya seseorang menghilangkan satu jari orang lain, itu bisa jadi dia harus membayar diat 25 ekor unta. Pada unta sini saat ini sekitar 25 juta misalnya. 25-30. Coba bayangkan 100 ekor unta 2 miliar Pak ya. Nah, 2 miliar lebih. Kalau setengahnya 1 miliar. Berarti tangan kita ini dihitung oleh Allah, jika ada orang yang mencelakai tangan kita, satu tangan ini, maka bayar 50 ekor unta. 2 tangan 100 ekor unta. Tetapi kata Imam Syafi'i, lamma kanat aminah kanat thaminah, katanya. Jadi ketika tangan kita ini amanah tangan kita,
maka dia itu begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan kita tidak kita gunakan untuk mencuri, tidak kita gunakan untuk membunuh orang lain, maka ini begitu berharga. Kanat samina. Tangan itu begitu berharga. Ini dalam ibarah Imam Syafi'i. Falamma khanat hanat. Tetapi ketika tangan ini berkhianat, mukul orang, bunuh orang, melukai orang, curi barang orang, hanat, maka dia itu terhina. Apa hukumannya? Dipotong. Gitu. Jika kamu amanah menjaga anggota tubuh, maka anggota tubuh kita itu digaransi oleh Allah. Kalau kita hitung nanti berbagai itu sampai ratusan miliar tubuh kita ini digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan wa katabna 'alaihi fiha annan nafsa bin nafsi. Ketika seseorang dihilangkan nyawanya, maka balasannya nyawa. Wal 'aina bil 'aini. Ketika seseorang merusak mata orang lain, maka kisasnya merusak mata dia. Kalau dimaafkan, bayar diat, bayar denda itu tadi. Wal anfa bil anfi. Ketika hidung kita dirusak oleh orang lain, maka kisasnya hidungnya juga dirusak. Kalau dimaafkan, bayar diatnya berapa? 25 ekor unta. Maka itu detail di dalam Islam. Tapi ketika anggota tubuh kita berkhianat, falamma khanat hanat. Ketika anggota tubuh kita berkhianat, maka dia akan terhina, tidak ada lagi garansi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berbahagia, barangkali itu saja uraian dalam dua masalah tentang perzinahan tadi dan juga pencurian. Mungkin kalau dulu biasanya saya tidak tahu saat ini bagaimana, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah juga masih ada pertanyaan? Masih ya, mungkin dalam waktu tersisa beberapa menit mungkin ada jemaah yang ingin bertanya. Jika pertanyaannya bisa saya jawab, maka akan saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya akan nanti nitip ke Ustaz Aufa. Begitu. Ya, silakan. Ya, silakan. Mungkin ada di belakang satu lagi. Ya, silakan Mayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya sampaikan tadi, saya sudah bayar dia dapat semakan denda. Itu dosa-dosa yang membunuh atau apa tadi itu sudah diamputkan atau bagaimana? Itu saja, Ustaz. Jadi tentunya diat itu tadi sebagai penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Karena di dalam satu jenis hukum di dalam Islam itu ada namanya hukum hudud. Hukum hudud itu hukum yang terkait dengan hak-hak manusia. Itu hudud namanya. Misalnya mencuri, itu kan urusannya dengan manusia. Merampok, itu dengan manusia. Membunuh, itu dengan manusia. Melukai anggota tubuh orang lain, itu hubungannya dengan manusia. Dan hudud ini dia sudah diatur detail, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti misalnya tadi zina 100 kali cambuk, itu tidak boleh dikurangi. Kemudian juga tentang seseorang yang memotong tangan orang lain misalnya, setengah diat pembunuhan, itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, tetapi bisa dimaafkan. Kalau misalnya ahli warisnya memaafkan, seperti dalam Al-Quran, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu boleh dimaafkan. Dulu itu pernah di negara Arab, dan berbahagia, ketika seseorang pernah membunuh, lalu kemudian dia dihukum dengan hukum pancung. Lalu tiba-tiba ibu dari korban ini memaafkan, tidak jadi dipancung. Lalu bergeser ke membayar diat. Lalu ibunya juga mengatakan saya memaafkan, tidak perlu bayar diat, maka sudah dimaafkan. Nah, itu begitu Bang ya. Artinya dia
Ketika hukum itu ditegakkan, maka dosanya sudah terhapus insya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nggak ada lagi. Ya? Sampai akhirat nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi di negara kita kan nggak ada. Ya. Apakah Anda sudah melakukan itu? Nggak ada. Mekanismenya berbeda. Artinya begini, artinya meskipun di negara kita tidak ada mekanisme hukum Islam, tentunya tidak diwajibkan kita untuk cari hukum Islam, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan misalnya saya misalnya, ini mohon maaf, saya misalnya pernah zina, lalu saya mau dicambuk ini, saya mau dirajam, itu tidak perlu. Taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak tidak menyuruh untuk membuka aib, juga terkait dengan itu tadi, misalnya seperti mencelakai tangan orang lain misalnya. Di negara kita kan tidak ada hukum Islam yang mewajibkan bayar diat dan sebagainya. Ikuti saja proses hukum yang ada saat ini. Ikuti saja proses hukum yang ada saat ini dan insya Allah sudah diampuni. Tapi yang jangan menghindar. Setelah misalnya ketahuan, setelah membegal tangan orang, pembegalnya lari sampai kemana, dikejar polisi nggak dapat, maka itu bermasalah di akhirat. Tetapi kalau sudah dihukum di dunia, walaupun tidak sampai taraf hukum Islam seperti pada masa Nabi SAW, insya Allah sudah dimaafkan. Mungkin itu saja. Apa sudah habis waktu? Ya. Ya mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan karena berhubung waktu Isya telah tiba. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala mendapat bimbingan di dalam penyampaian materi pada kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam